Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Balik lagi di channel gue, MPC Channel yang membahas tentang alutsista militer dunia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu pesawat yang ikonik, yaitu YF-23, pesawat siluman misterius yang kalah saing. Apa sih yang nggak tahu F-22 Raptor, pesawat tempur siluman legendaris milik Amerika yang terkenal dengan kecepatannya, manuver gila, dan teknologi super canggih. Tapi kalian tahu nggak kalau sebelum F-22 terpilih, ada satu kandidat lain yang gak kalah keren dan malah dia lebih misterius. Ya, ini dia YF-23, pesawat siluman yang bikin banyak orang penasaran. Dalam kompetisi Advanced Tactical Fighter di tahun 80-an, YF-23 itu bersaing ketat dengan YF-22, calon dari perusahaan Northrop yang pengen banget jadi pesawat tempur generasi kelima Amerika. Penasaran? Yuk, kita bakal kupas tuntas cerita dibalik YF-23 ini. Kenapa sih desainnya itu unik, apa aja teknologinya, dan kenapa akhirnya kalah dari YF-22? Mari kita bahas sekarang. Awal mula cerita YF-23 ini bermula pada tahun 1981. Amerika lagi panas-panasnya sama Uni Soviet tuh. Persaingan teknologi militer makin gila dan US Air Force gak mau ketinggalan. Mereka butuh pesawat tempur baru yang super canggih, punya kemampuan siluman, dan bisa ngalahin pesawat tempur Uni Soviet seperti MiG-29 terus Su-57. Jadilah mereka bikin program ATF atau Advanced Tactical Fighter. Proyek ini intinya buat mencari pesawat tempur generasi kelima pertama Amerika yang punya teknologi siluman, kecepatan super cruise, manuver gila-gilaan, dan teknologi avionik yang akhir. Desain F-23 ini beda banget coy. Dari jauh aja udah kelihatan kan super silumannya abis. Salah satu ciri khas yang paling bikin penasaran itu adalah bentuk belakangnya yang mirip berlian ya, atau diamond shape. Ini bukan gaya-gayaan ataupun ada maksud tertentu, tapi biar punya daya tahan di kecepatan tinggi dan bikin jejak radar pesawat jadi minim banget tuh. YF-23 ini pakai mesin Pratt dan Whitney YF-119 dan General Electric YF-120 yang canggih abis. Kedua mesin ini ngebuat pesawat bisa super cruise alias ngebut di kecepatan supersonik tanpa afterburner. Jadi nggak perlu ngeluarin suara gede ya, gampang dideteksi radar musuh. Wah, keren banget sih ini ya. Sementara itu kokpit YF-23 itu juga dibuat futuristik buat zamannya ya. Semua instrumentasi serba digital dan ekonomis banget buat pilotnya. Intinya Northrop itu bikin YF-23 ini buat jadi pesawat stealth, nggak cuma cepet tapi juga gesit dan punya teknologi avionik yang sangat gahar. Bandingin nih, YF-23 lebih stealthy dibanding YF-22. Dari sisi kecepatan, YF-23 itu juga nggak bisa kalah, nggak bisa dibilang kalah bro. Ya, tapi ada satu hal yang bikin YF-22 itu lebih unggul, yaitu dalam hal manuver. YF-22 itu bisa melakukan manuver ekstrim yang lebih lincah. Hal ini karena YF-22 itu punya thrust vectoring ya, sementara YF-23 itu nggak punya fitur ini. Akhirnya kemampuan dogfight atau pertempuran jarak dekat YF-22 dinilai lebih baik buat situasi perang udara yang butuh kelincahan untuk udara. Terus kenapa sih YF-23 itu kalah? Dan tentunya ada beberapa alasan ya. Yang pertama, US Air Force ngerasa kalau YF-22 itu punya keunggulan di dogfight. Kedua, Northrop dan McDonnell Douglas waktu itu kalah experience sama Lockheed Martin dalam urusan pesawat tempur. Alasan ketiga lebih ke politik dan bisnis sih. Waktu itu Lockheed Martin punya relasi yang lebih baik dengan Pentagon dibandingkan dengan Northrop. Jadi keputusan akhir pun jatuh ke F-22. Meskipun secara teknologi dan desain YF-23 itu punya beberapa keunggulan yang nggak bisa diremehin. Oke, kita masuk bagian yang paling seru, yaitu bahas fakta unik tentang YF-23 yang mungkin belum kalian ketahui nih. Yang pertama itu dijuluki Black Widow 2. YF-23 ini punya julukan Black Widow 2 karena desain yang sangat gelap dan bentuk belakangnya itu yang tajam, mengingatkan orang sama laba-laba Black Widow. YF-23 itu cuma ada 2 unit prototipe yang diberi nama PAV-1 dan PAV-2. Jadi kalau kalian lihat di museum, itu adalah salah satu dari 2 pesawat yang langka ini. Yang ketiga, ada potensi jadi pesawat tempur masa depan. Banyak yang bilang kalau desain dan teknologi YF-23 ini inspirasi buat pengembangan pesawat tempur di masa depan. Siapa tahu kan nanti ada varian baru yang mengadaptasi teknologi YF-23. Si pesawat siluman yang harus kalah dari F-22 Raptor ini, walaupun nggak jadi ikon kayak F-22, YF-23 tetap punya
tempat spesial di hati para pecinta aviasi dan teknologi militer. Oke, kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Apakah IF-23 ini layak menang? Atau memang F-22 ini lebih unggul? Thank you banget yang udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share tentunya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. See you in the next video.